Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu dosen Zaidatul Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman semua PAI 2B khususnya yang saya bangga-banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan ini saya bisa menjelaskan materi yang berjudul peran sosial guru dan profesi guru. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum ke materi, simak terus ya videonya. Selamat belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan materi pada kali ini, yaitu tentang peran sosial edukatif dan profesi guru. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu peran sosial guru di sekolah. Guru berkedudukan sebagai profesional. Maksudnya adalah guru harus memiliki kecakapan kerja dan kedewasaan berpikir yang tinggi karena guru sebagai pemangku jabatan yang profesional. Yang kedua yaitu guru berkedudukan sebagai pendidik. Artinya, guru harus mendidik anak atau siswa menjadi anak yang dewasa dan bertanggung jawab. Yang ketiga, guru berkedudukan sebagai orang yang disiplin. Maksudnya, orang yang disiplin, seorang guru harus mempunyai sikap disiplin karena seorang guru itu adalah pemimpin di sekolah, sehingga menjadi tauladan atau contoh bagi siswanya. Selanjutnya, guru sebagai media. Guru sebagai media itu artinya seorang guru agar dapat berperan sebagai media dengan baik, maka harus memiliki kemampuan antara lain penguasaan materi, kurikulum yang dipakai, metode pembelajaran, ilmu jiwa belajar, hukum pembelajaran, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, guru sebagai orang kepercayaan. Artinya, seorang guru di sekolah harus menjadi orang yang dapat dipercaya, baik dari kata-kata maupun tindakan. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh guru itu akan menjadi contoh bagi muridnya dan dianggap sebagai kebenaran yang harus diteladani. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang guru sebagai penguji. Maksudnya melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan hasil belajar murid-muridnya. Menurut pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa evaluasi belajar peserta didik itu dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pengenal kebudayaan. Maksud dari guru sebagai pengenal kebudayaan yaitu berkaitan dengan kebudayaan, guru dapat memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. Itu harus ditanamkan dan dijaga keberadaannya, seperti itu. Seterusnya yaitu guru sebagai penasehat siswa. Ini maksudnya guru memiliki peran membantu siswa dalam perencanaan akademis dan pemecahan masalah-masalah yang ada di sekolah yang dialami oleh murid atau siswa. Selanjutnya, guru sebagai pengganti orang tua. Maksud dari guru sebagai pengganti orang tua itu adalah guru itu sebagai
pengganti orang tua di sekolah. Jadi guru itu orang tua yang ada di sekolah, sehingga segala sesuatu yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan murid merupakan tanggung jawab guru, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, keamanan, dan juga keimanan. Nah, itu yang pertama, yaitu tentang peran sosial guru di sekolah. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang peran sosial guru di masyarakat. Yang pertama, peran sebagai partisipan atau peserta. Maksudnya, peran sebagai partisipan atau peserta yaitu peranan dari kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, sebagai seorang teladan dan fungsi tanggung jawab moral di masyarakat. Yang kedua, peran sebagai leader atau pemimpin. Nah, ini maksudnya memang guru itu tidak dididik sebagai pemimpin masyarakat, akan tetapi harus dianggap sebagai pemimpin di sekolah, terutama di kelas. Karena itu guru dianggap mampu menjadi pemimpin di masyarakat. Untuk itu guru harus menempatkan diri sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang ketiga, peran sebagai pembuka jalan. Nah, ini guru dikatakan sebagai pembuka jalan karena guru dianggap sebagai mempunyai pendidikan yang tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Maka guru sebagai pembuka jalan terutama dalam pembangunan masyarakat, sebagai pembuka jalan yang juga sebagai orang yang dapat memberi petunjuk, contoh dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Terus yang keempat yaitu peran sebagai pemerhati anak. Ini artinya masyarakat berharap agar dapat memperhatikan anak-anak mereka. Nah, guru ini diharapkan untuk bisa memperhatikan anak-anak mereka. Dalam rangka memainkan peranan guru di masyarakat, maka guru harus dapat menempatkan diri seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, itu pembahasan dari peran sosial guru di masyarakat. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu guru sebagai profesi. Yang pertama, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Nah, ini seorang guru itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan ini memerlukan keahlian khusus, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Terus yang kedua, tugas guru sebagai profesi adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Nah, ini tugas guru juga ikut dalam mengembangkan potensi pada murid atau siswanya secara sempurna. Terus yang ketiga, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, ini guru juga bertugas untuk mengajarkan peserta didiknya untuk menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia, sopan santun, bisa menghargai orang lain, saling menghormati, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, kompetisi pedagogis, yaitu seperangkat kemampuan atau keterampilan skill yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Nah, kompetensi pedagogis misalnya penguasaan terhadap karakteristik anak dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. Terus kompetensi kepribadian, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini guru juga harus selalu bersikap baik karena guru dapat menjadi teladan atau contoh bagi anak didiknya.
Selanjutnya, kompetensi profesional, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Nah, kita harus sebagai guru atau sebagai calon guru harus profesional, yaitu dalam kemampuan atau keterampilan terhadap penguasaan materi. Selanjutnya, kompetensi sosial, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Nah, dalam kompetensi sosial ini guru juga harus mampu menjadi contoh yang baik untuk anak didiknya, dan juga harus mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya dan saling menjaga dan saling mensupport satu sama lain. Terima kasih. Selamat belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.